Hello everyone, welcome back to my channel. Selamat datang di Nenad Show. Dan di video kali ini aku akan membahas masih sama seperti video yang sebelumnya, yaitu tentang karir dan bisnis. Tapi tentunya dengan tema yang berbeda. Tema kali ini aku akan membahas tentang industri kreatif. Seperti apa sih industri kreatif itu? Kalau kalian penasaran, jangan di skip videonya. Oh iya, jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau bicara tentang industri kreatif, ini setahu aku lagi booming-boomingnya di Indonesia. Dan dengan berkembangnya industri ini juga sangat bagus untuk pasar Indonesia untuk juga bisa bersaing dengan kancah dunia. Narasumber aku yang akan hadir pada hari ini, dia adalah seseorang yang memiliki bisnis di bidang industri kreatif. Siapa dia? Udah ada di studio bersama-sama dengan aku hari ini, Matthew Sugianto. Hai Matt. Oke, apa kabar? Oke, cas. Awkward ya? Lumayan. Enggak. Oke. Thank you so much udah datang dan ada beberapa pertanyaan yang bakalan gue tanyain. Salah satunya adalah kenapa sih lo bisa tertarik banget untuk ngambil bisnis ini di bidang industri kreatif? Kenapa tuh, lo bisa jelaskan nggak? Karena kalau gue tuh orangnya dari dulu emang demen apapun yang ada hubungannya sama arts. Lu mau perfilman, lu mau musik, lu mau novel, mau buku, mau komik, mau bla bla bla, itu gue demen semua. Melukis juga gue juga demen. Ya tentang kreativitas gitu ya. Karena gue merasa kalau arts itu sebenarnya ibaratnya kayak wadah untuk mengekspresikan diri kan. Oh iya. Mungkin gue orangnya termasuk yang susah mengekspresikan diri. Jadi wadah lo gue ekspresikannya melalui arts itu, entah di musik lo atau lukisan lo dan lain-lain benar, gitu. Benar. Berbicara tentang arts, ini kan luas banget kan, maksudnya kalau lo lebih ke arah yang mana gitu, yang lo ambil sebagai bisnis lo? Sebagai bisnisnya. Sebagai bisnis. Kalau bisnis gue tuh sebenarnya ke arah kayak content creation lah. Kita tuh nama bisnisnya MCN itu. MCN itu apa itu MCN? Multi Channel Network. Oh, Multi Channel Network. Jadi itu bisnis mencakup talent management, content creation, videografi, editing, gitu-gitu. Kita bantu orang buat ngebikin konten lah, ibaratnya gampang. Oh, konten untuk apa nih? Untuk YouTube? Untuk apa nih? YouTube bisa, YouTube, TikTok gitu. bisa, TikTok. Instagram foto juga bisa, bla bla, Instagram feed, Instagram story, semua juga kita mencakup. Jadi emang background lu ini apakah sudah art sebelumnya atau lu menjalani bisnis ini karena passion dan hobi lu? Jadi gini, dulu tuh gue emang background gue juga dari art sih. Jadi gue tuh dulu waktu di Australia juga gue ngambilnya kuliahnya musik. Lu sekolah di Australia? Sekolah di Australia ngambil musik. Karena ya itu emang passion gue, musik sama perfilman gue ambil. Oh ya. Nah itu kan dari situ, tapi gue sempet tuh beda jalur nih sama art ya. Jadi gue waktu balik lagi ke sini, gue kerjanya malahan jadi sales properti gitu-gitu. Jauh ya. Lumayan jauh kan. Agak jauh. Nah dari situ, tapi gini, gue berasa kalau lu melakukan satu kerjaan yang sebenarnya bukan passion lu dan bukan itu, kerjanya jadi kurang efisien, kurang maksimal. Iya, setuju. Ya kan? Betul. Nah dari situ gue baru balik lagi, gue berasa gue pengen bikin konten segala macem, cuman bukan gue doang nih, jadi banyak teman-teman gue juga itu yang kesusahan. Mereka punya ide banyak, tapi mereka gimana nih, aduh sewa editor males banget, editing gila mesti belajarin lagi kan Adobe itu males banget. Belajar lagi itu udah makan waktu. Iya makan waktu. Nah buyar semuanya. Buyar, orang ada attention span-nya juga susah. Kalau misalnya lu kelamaan nggak mengerjakan sesuatu itu pasti udah buyar juga. Nah dari situ gue berasa bisnis model ini tuh ngebantu orang-orang yang kayak gue dan teman-teman gue ini supaya bisa memudahkan mereka lah bikin konten. Nah dari situ gue baru berasa ini bisnisnya bagus. Jadi bukan karena dari segi bisnis doang, tapi emang gue juga membantu sekeliling gue untuk mencapai passion mereka dan menggapai cita-cita mereka. Wow, nice. Jadi memang karena
Ya, well bisa dibilang memang karena latar belakang lu juga yang art, Ya. lu juga punya passion di sini, lu punya hobi, berarti semuanya mencakup itu yang akhirnya menjadikan lu membuat bisnis ini. Bener, jadi karena gue juga yang gue bilang, gue juga udah pernah di posisi mereka di mana gue tuh kesusahan sendiri, bikin sendiri konten gitu. Iya. Jadi akhirnya lu jadikan bisnis juga di luar itu lu pengen banget ngebantu temen-temen lu atau yang orang-orang yang punya potensi untuk bisa mewujudkan itu semua ya. Bener. Karena Indonesia ini benar-benar menurut gua negara yang banyak banget potensi Yap, setuju ya, banget. Tapi mungkin masih banyak orang yang susah buat menyalurkan ya mungkin. Susah untuk ya nggak ada wadahnya, mereka nggak punya wadahnya, mereka nggak punya susah menyalurkan. menyalurkannya dan lain-lain dan ini menarik banget ya Matthew ya, dan gue yakin lu melakukan ini juga bukan sendiri. Gue yakin juga pasti ada supporter lu gitu loh, ada orang-orang yang suportif di belakang lu, gue yakin banget gitu. Dan siapa sih mereka kalau boleh tahu, dan bagaimana dengan cara apa mereka support lu? Ya jadi balik lagi gue mungkin beruntung karena gue punya orang tua juga, satu keluarga gue juga mereka support. Tapi di satu sisi juga itu bukan berarti kayak enak banget Matt di support semua. Iya, gue malah orangnya ini loh, justru kalau misalnya karena gue terlalu dipercayain, kadang-kadang gue juga sendiri takut orangnya. Ya, karena jadi tanggung jawab kan. Bener. Siapa diberi lebih dituntut lebih gitu ya, kan. Ya kan, ya gue merasa kayak gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya gue merasa gue selalu ketahan sama ketakutan gue, gimana gue mau maju gitu kan. Balik lagi yang kenapa gue kerja sales, properti mungkin lebih aman sebenarnya. Comfort zone ya. Comfort zone. Iya. Itu salah gue mungkin. Karena gue merasa lebih aman lah, terus lebih ini. Kalau gue kesini bisa gagal, bisa ini. Jujur gue orangnya takutan dulu. Cuman kalau ya balik lagi, kalau lu takut terus lu kapan bisa maju kan? Iya, berarti lucky you untuk dapetin support dari parents. Dari parents. Sebenarnya memang parents tuh juga udah support lu, malah lu sendiri yang menahan itu karena lu takut sendiri ya kan, karena ada tanggung jawab yang besar ya kan. Benar. Dari parents gua, dari keluarga gua, dari gua juga beruntung punya teman-teman yang banyak yang support gua. Parents, ya family, friends, it's actually more than enough bro. Tapi belum ada cewek. Oh, itu yang beda ya. Jadi kalau ya bagi yang single bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, Matthew, gimana sih kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik nih dengan apa yang lu lagi lakukan sekarang? Apa bisa menghubungi lu atau kayak gimana? Oke, jadi untuk kalian-kalian nih yang mau bergabung dengan kita atau ada ketertarikan untuk membuat konten ataupun bertanya-tanya seputar MCN aja, bisa hubungin kita di Instagram ini atau di komen aja di YouTube ini juga bisa. Ya, di komen. Betul ya. Jadi tenang aja kalau teman-teman bingung cari Instagram yang mana, gue bakalan tulis di description di video ini. Oke Matthew, dan karena gue tahu lo memiliki ketertarikan di bidang musik, ya kan? Bener kan? Gue hari ini udah menyiapkan game buat lo. Jangan kaget, jangan lu panik. Nggak panik ya mukanya ya. Tenang. Jangan tegang. Ini gamenya very simple, gampang banget. Gamenya adalah tebak judul lagu. Bakalan easy dong buat lo ya kan. Dan lagu-lagunya adalah Aduh. Oke. Oh, ini sih harusnya lu bisa sih. Kebanyakan lagu Indo atau Barat? Ada deh. Kenapa emang kalau lagu Indo atau lagu? Gue jarang dengerin lagu-lagu yang sekarang. Jadi gue takutnya kayak sekarang malah. Ya berarti itu challenge-nya di situ. Cobalah kita coba. Oke, sekali salah denda ya 100.000. Oke, gue langsung. Di sini ada 1.000 pertanyaan, jadi gue akan bikin sesusah mungkin supaya lu nggak bisa jawab. Waduh. Itu gak? Ini tahu banget. Ini pasti lu tahu banget. Coba ulangin. Boleh ulang? Aduh. Nggak tahu? Oke, skip. Lagu rohani bukan tadi? Bukan. Lagu rohani. Rohani banget ya? Enggak, ini nggak ada lagu rohani. Oke. Dibikinnya nggak ada ini. Gue tahu. Oke.
Apa tuh? Oh, Sempurna. Iya. Ada in the Backbone. Iya, betul. Oke. Udah itu gue mau. Wah, aduh, gimana ini gampang banget. Teman-teman di rumah kalau mau ikutan juga boleh langsung komen aja lagunya apa nih. Kayaknya nih. Bantuin dong. Gimana nih? Satu lagu deh buat lo deh, ini yang terakhir banget nih, yang terakhir ya. Ya. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Apaan ini, Nat? Lu nggak tahu? Nggak tahu, Nat. Oh, saya emang lo orang tahu. Kalian tahu semua. Ih, it's so easy, bro. Rapper Indo yang nyanyi terkenal di luar negeri. Di Amerika lebih terkenal dia. Rich gak? Iya, Rich Brian. Rich Brian. Apa judulnya? Tetot, kelamaan. Judulnya tuh Glow Like That. Oh iya, Glow Like That ya, benar-benar. Iya Itu gue kan? demen tuh padahal. Lu demen tapi lu nggak tahu judulnya. Ya lu nyanyinya jelek berarti. Ya lu harusnya ngerap kali. Ngerap gue tahu. Oke, jadi Ah, iya, ternyata gua tahu. Oh, pantesan. kesimpulannya adalah Matthew nggak tahu lagu-lagu zaman sekarang nih, taunya tahun 80-an. Ya, itulah game untuk episode kali ini. Sampai keringetan gue. Boleh nggak lu kasih tips-tips nih ke temen-temen nih yang nonton di video kali ini gitu. Bagaimana sih cara mengikuti jejak lu? Mungkin nggak mesti sama seperti apa yang lu lakukan, tapi gue yakin pasti banyak orang juga terinspirasi dari cerita lu. Mungkin lu bisa kasih tahu tips-tips apa nih ke temen-temen yang lagi nonton sekarang. Jadi kalau menurut gue ya, yang paling penting itu satu, lu kerjain sesuatu yang emang lu ada passionnya. Kalau misalnya lu kerjain sesuatu yang lu gak ada passionnya, itu bakal kurang maksimal. Kedua, lu harus saling support semua sekeliling lu dan mereka pasti support lu balik. Ketiga, lu kalau mengerjakan sesuatu yang emang lu ada passionnya, lu harus kerjain dengan serius dan tekun. Kalau lu kerjain dengan serius dan tekun, itu udah pasti lancar semuanya juga. Jangan takut mengambil resiko. Karena yang gue bilang, gue juga orangnya takutan. Tapi kalau kita takut terus, kapan kita mau maju? Iya kan? Yep, setuju. Ya. Kalau lu gagal pun, gagal itu adalah first step to success. Bener kan? Yes. Iya. Kurang lebih gitu sih menurut gue, dari gue. Oke, thank you banget Matthew udah bisa hadir di Nenat Show, udah bisa kasih tips, udah bisa berbagi pengalaman, cerita-cerita yang menginspirasi, yang benar-benar menginspirasi banget sih cerita-cerita lo ini. Semoga membantu lah, Yes, semoga hopefully. membantu. Yeah. Dan teman-teman di rumah juga pasti udah dapetin banyak hal dari video kali ini. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan. Oh ya, kalau kalian mau request siapa sih bintang tamu yang mau aku undang untuk di next video aku, kalian juga bisa langsung komen di bawah. Alright guys, thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga boleh kalian share ke teman-teman kalian. Saya Nenat pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya, and see ya! Bye-bye! Yang aku dapetin dari video kali ini adalah tidak ada salahnya jika kita ingin bekerja atau membuat bisnis yang sesuai dengan passion kita selama kita tahu tujuannya. Dan yang terpenting adalah saling support satu sama lain.